Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ali Munawar Ondas ingin membawakan sebuah tema yang bisa membantu teman-teman di kaula muda mengetahui bagaimana untuk mengkonsep kehidupan dalam berpendidikan. Ya, tentu bahan pemahaman temanya adalah pendidikan, yang seperti saya bisa pahami kepada para penonton sekarang. Tema pendidikan itu sangat abstrak. Bagaimana saya bisa mengatakan abstrak? Karena pendidikan tidak bisa hanya dikatakan satu saja. Bisa dikatakan TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, tingkat SD itu biasanya SD, SMP biasanya dikategorikan dengan tingkat. Ada yang tingkat formal, ada yang tingkat normal seperti SD, SMP, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Dan bisa dikatakan dengan sekolah pesantren atau sekolah religis, sekolah islami seperti itu. Yang kedua adalah sekolah menengah. Ada dua pula lagi ke kategorinya, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Nah, sekolah menengah kejuruan itu memiliki bidang khusus yang dia ajarkan. Dan sekolah menengah atas adalah yang mendidik mahasiswanya menjadi lebih mengetahui tentang keumuman dalam dunia ini. Baiklah, masuk ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang seperti kita tahu memiliki jurusan-jurusan formal. Jurusan-jurusannya tersendiri. Ada yang teknik dan ada yang teoritis. Nah, biasanya perguruan tinggi itu ada tridharma perguruan tinggi yang bisa kita bahas nanti. Perguruan tinggi bisa kita ketahui ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah, ya bisa banyak tingkatan lagi, hanya saja yang umumnya adalah D3, S1, S2, dan S3. Nah, kebanyakan para mahasiswa sedikit keliru mendelegasikan bagaimana sebuah pendidikan dari S1 pertama saya relas D3, S1, S2, S3 itu apa sih, untuk apa sih mereka, bagaimana pola pikir atau mindset yang tepat untuk menggambarkan sekolah-sekolah itu. Bagi saya, ini saya pribadi dan Anda bisa menjadikannya sebuah apa? Ada sebuah gambaran yang dapat Anda jadikan pemahaman yang Anda masukkan. Saya gambarkan saya kepada teori saya itu yaitu S1, S2, S3. Saya masukkan ke situ saja karena kalau D3 itu seperti itu memahami teori. Oke, kalau tentang teori kita akan membahasnya nanti, karena teori itu kajiannya sangat dalam dan membutuhkan buku-buku referensi yang lain, seperti yang saya miliki di sini. Baiklah, ada S1, S2, dan S3. Nah, apabila S1, tapi sebelum ke S1 saya akan membahas ketiga-tiganya ya, secara umum. Saya menamakan S1, S2, S3 dengan Sky, Sea, and Sun. Dalam bahasa Inggris itu Sky, Sea, and Sun. Itu dalam bahasa Inggris. Nah, apabila diartikan kepada bahasa Indonesia, diterjemahkan, ada Sky adalah udara, Sea adalah lautan, dan Sun adalah matahari. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Gambaran secara teoritis yang seperti apa saya katakan saat ini, saya sedang berada di dalam tingkatan S1 dan saya sedang menjalani penelitian dan sedang instrumen atau pengambilan data ke lapangan. Saya berada di jurusan pendidikan. Baiklah, Sky, Sea, and Sun. Seperti yang sudah saya catat di sini tentang S3, Sky, Sea, and Sun. Di sini saya katakan Sky adalah S1, Sea adalah S2, Sun adalah S3. S1 adalah masa menjadi berilmu dengan segala rintangan yang ada. Jadi S1 adalah di mana kamu memiliki keteoritisan atau memiliki teori yang sangat mendalam, sangat banyak, sangat luas dalam bidangmu. Jadi seperti gambarannya ada teman saya,
Ya, apa sih? Saya nggak tahu. Apa sih gunanya S1, S2, S3? Nah, pemahaman tentang konsep S1, S2, S3 itu bisa digambarkan seperti ini. S1, kamu memiliki teori dasar dan teori yang mendalam terhadap daripada ilmu yang kamu teladani tersebut, kamu jalani tersebut. Apabila kamu berada dalam jurusan pendidikan, kamu memiliki pemahaman teori yang mendalam dan tentunya ada aplikasi yang boleh dikatakan kamu beraplikasi dengan teori itu di pendidikan S1. Pendalaman teori ada di pendidikan S1. Jadi kamu bagaimana bisa mendapatkan logika, mendapatkan teori dan menjadikannya sebuah struktur yang menjadi dan melakukan penelitian untuk pengabdian masyarakat seperti itu. Termasuk dalam 3 Tridharma perguruan tinggi itu kan. Itu untuk S1, jadi pendalaman teori. Yang kedua, S2 adalah masa memiliki pribadi yang rendah hati dan bijaksana dengan kekuasaannya, keluasan dari ilmu tersebut. S1, kenapa saya katakan sky? Karena sifat seperti unsur udara. Unsur udara itu adalah berjalan dengan teori yang dimiliki dan rintangan yang dihadapi itu mengikuti saja seperti itu. Bagaimana kita bisa melihat angin, udara, kan? Dia terbang, dia melambai, mengikuti alurnya, dan dia menerima semua teori yang ada, dan dia mengikuti alur jalannya teori itu dalam kehidupannya. Dan di mana teori itu menjadi landasan pemikirannya seperti itu. Dan itulah tentu dalam bidangnya. Selanjutnya S2 adalah C, yang dimana kita ketahui C adalah lautan. Kita tentu tahu logikanya, kenyataannya bahwa bumi kita ini yang bulat ini, bumi kita yang indah yang bulat ini, 75%-nya adalah lautan. Mungkin lebih, mungkin kurang. Maaf, saya butuh referensi yang lebih tepat. Tapi jelas lebih banyak lautan daripada daratan di bumi kita ini. Itulah. Antara dua, banyak, sedikit. Lebih banyak atau lebih sedikit? Tentu lebih banyak lautan daripada daratan. Nah, lautan itu bagaimana sih? Lautan itu adalah dunia perairan yang indah, perairan yang asin yang memiliki banyak ilmu di dalamnya. Dan masa memiliki pribadi yang rendah hati dan bijaksana dengan segala keluasan ilmunya. Dia menjadi rendah hati dan dia mengetahui bagaimana mengaplikasikan ilmunya tersebut. Seperti istilahnya dia adalah ahli dalam bidangnya. Ahli dalam teori dan ahli dalam aplikasi. Dan pengaplikasian yang lebih dalam adalah S2. Boleh dibilang S1 dan S2 adalah pendalaman aplikasi dalam teori dan meluasinya menciptakan pengertian yang lebih dalam seperti itu. Yang ketiga adalah S3. Yang S3 saya katakan dengan sun atau matahari. Anda bisa menggambarkan matahari yang bersinar untuk tata surya ini. Di galaksi kita ini, galaksi atau tata surya kita ini, matahari adalah tepat di tengah-tengah yang mengatur mengatur pola-pola pergambaran ini. Matahari itu menyinari setiap dari matahari. Ada Merkurius, planet pertama yang paling dekat dengan matahari. Venus, planet paling apabila dikatakan dia itu adalah planet yang cukup indah dan planet yang panas juga. Venus, Merkurius, Venus, bumi, planet ketiga yang kita miliki saat ini, yang kita sebut saat ini, dan Mars seperti itu. Itu memang ada referensi buku lain, yaitu Venus dan Mars. Laki-laki dari Mars, Venus wanita dari Venus seperti itu beda. Dan bertemu di bumi yang indah ini. Sun adalah untuk S3 adalah masa bersinar terang untuk hal yang dari kita sinari. Dari yang dia sinari seperti itu. Dia menyinari orang dengan ilmunya. Kita bisa lihat doktor di S3. Dia selalu menjadi panutan. Dia selalu menjadi sosok seseorang yang berilmu yang menjadi dilihat seperti itu. Itulah Jadi untuk pemahaman S1, S2, S3 itu bisa kita lihat S1 adalah sky yang dimana udara yang mengikuti. Anda bisa menggambarkan seperti itu. Menggambarkan seperti yang lain juga. Dan saya akan mengatakan pola pikirnya, mindsetnya.
S1 adalah di mana kamu mengkaji dalam teori dan kamu mencobanya dalam aksi penelitian. Yang kedua, S2 adalah di mana kamu mendapatkan teori yang lebih dalam lagi dan memperbanyak penelitiannya dan memperbanyak kajian aksinya, aplikasi. Yang ketiga adalah kamu menjadi seorang menyimak. Kamu adalah seorang berilmu. Kamu bisa menciptakan teori. Dari sinarmu itu kamu bisa menerangkan pikiran seseorang. Dari situ kamu bisa menjadi seorang dipanuti. Akan lebih baiknya kepada para mahasiswa menjadi kritis. Karena apa? Kritis adalah pola pikir untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan harapan saya adalah mahasiswa yang kritis itu dapat berpikir lebih dalam lagi, tidak bertele-tele, memang ya tidak bertele-tele. Namun keabstrakan bisa dilihat dari pola pikir yang mendalam. Jadi untuk S1, S2, S3, itulah yang saya bisa katakan saat ini. Saya Ali Munawwar Anakarahap. Apabila ada pertanyaan, bisa diberikan pertanyaan pada di bawah ini dan komentari, subscribe juga, dan berikan poin-poin yang tidak disenangi dan seperti itu. Anda bisa berkomentar sesuka Anda. Saya Ali Munawwar Anakarahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu.